Bagi saya, komunikator yang baik bukanlah seseorang yang wajib terdengar halus dan santun saat berbicara, apalagi tidak pernah bergumam atau kesleo lidahnya. Semua orang pasti mengalaminya, termasuk saya. Jadi hal ini bukan sesuatu yang harus kita khawatirkan. Sepanjang masih proporsional dan tidak mendominasi pembicaraan kita, maka itu sih normal-normal saja. Menjadi Menjadi pembicara yang baik juga nggak ada hubungannya dengan menjadi fasih dan mampu bersilat lidah. Bagi saya juga, menjadi pembicara yang baik atau komunikator yang percaya diri berarti terlihat seperti dirinya sendiri. Kita sebaiknya berbicara dengan penuh kenyamanan, percaya diri, dan tidak dibuat-buat. Apa yang dibicarakan dan terdengar oleh lawan bicara kita harusnya sama seperti yang kita maksudkan. Jika ini tercapai, maka Anda sebenarnya telah menjadi seorang komunikator yang efektif. Seorang pembicara yang baik akan menarik minat serta melibatkan pendengarnya. Pembicara yang ulung bahkan bisa membuat dirinya seolah-olah berbicara langsung kepada Anda. Meskipun puluhan atau mungkin ratusan orang sedang menatapnya pada saat itu, bagi saya itu adalah sebentuk karisma. Karisma adalah resep utama menjadi komunikator yang berpengaruh. Komunikator yang percaya diri terhubung ke orang lain melalui kata-kata, gerakan, dan suara. Dari ketiganya, kata-kata, gerak tubuh, dan suara, kira-kira mana menurut Anda yang paling punya dampak dalam menentukan sikap dan emosi Anda? Sebuah studi telah dilakukan oleh seorang pakar komunikasi yang mengkonfirmasikan bahwa secara umum, manusia ternyata menafsirkan sikap dan emosi orang lain berdasarkan 3 faktor. Saya menyebutnya sebagai 3 V. V yang pertama adalah visual. Visual adalah bagaimana kita melihat dan membawakan diri kita dalam ekspresi wajah dan gerak tubuh. Kedua adalah vokal. Vokal adalah bagaimana kita bersuara. Ada nada, tempo, volume, dan intonasi suara kita. Dan yang ketiga adalah verbal. Verbal adalah kata-kata yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Jadi menurut Anda, dari ketiganya, mana yang paling penting? Apa yang terlihat, apa yang terdengar, atau apa yang dikatakan? Pada dasarnya sih, semua faktor tersebut penting. Namun hasil riset menemukan bahwa 55% pendengar menafsirkan sikap dan emosi Anda melalui tampilan gerak dan visual. Kemudian 38% menafsirkan melalui vokal, sisanya 7% menafsirkan melalui ucapan. Meskipun jumlahnya paling rendah, kata-kata tetap menempati kedudukan yang penting bagi seorang komunikator. Lebih penting lagi adalah untuk memiliki kemampuan dalam menyampaikan kata-kata dengan penuh keyakinan. Kata-kata yang menginspirasi bisa sangat berpengaruh, bahkan dapat mengubah dunia. Komunikator yang percaya diri dan berpengaruh adalah mereka yang bijak dalam pemilihan kata-katanya, tahu akibat dari kalimat yang digunakannya, serta memiliki ekspresi wajah yang mencerminkan suasana hati dan keyakinan dirinya. Singkatnya, menjadi seorang komunikator yang suaranya memiliki pesan. Jadi sangat penting buat Anda untuk tampak seperti yang Anda maksudkan, sesuai dengan apa yang Anda bicarakan dan terdengar seperti yang Anda inginkan. Untuk melakukan itu, kita harus tahu bagaimana kita ingin dilihat oleh orang lain. Misalnya nih, jika Anda ingin menyampaikan presentasi dengan rencana baru yang berani, kira-kira kata apa yang bisa menggambarkannya? Yang dapat menggambarkan bagaimana audiens melihat Anda. Tentu Anda ingin terlihat dalam gambaran yang positif, dalam ekspresi kata-kata seperti percaya diri, berpengetahuan luas, memiliki ide menarik dan berani, dan sebagainya. Jika Anda sedang dalam percakapan untuk menyampaikan pesan yang sulit, kira-kira kata-kata apa yang dapat Anda gunakan? Kemungkinan Anda akan memilih kata-kata yang bisa mencerminkan bagaimana Anda ingin terlihat oleh diri sendiri dan terlihat oleh orang lain. Misalnya nih kata-kata seperti tulus, peduli, empatik, dan sebagainya. Seorang pembicara yang baik juga seorang yang bersedia menjadi rentan atau terlihat lemah di depan orang lain. Terkadang harus bersedia berbagi kisah, kehilangan, atau kegagalan yang mengharukan yang pernah dialaminya. Mungkin di lain waktu mesti berbagi pengalaman agar bisa menyatu dan diterima oleh audiens.
Intinya, seorang pembicara yang baik harus menyentuh pendengarnya. Seorang pembicara yang baik membuat audiensnya bersedia mendengarkannya. Dan seorang pembicara yang baik dapat membuat pendengarnya mau bertindak. Komunikator yang baik memiliki ikatan dengan dirinya sendiri. Ikatan ini juga terkoneksi secara batin dengan pendengarnya. Semua kualitas ini harus bisa menjadi satu, sehingga terkesan bahwa seorang pembicara yang berpengaruh di mata audiens sepertinya sudah tahu apa yang harus mereka katakan.